Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sukma Wardani dalam mata kuliah Asuhan Kebidanan 2 Persalinan. Nah, pada mata kuliah persalinan kali ini saya akan membahas tentang materi distosia. Yang benarnya untuk konsep dasar dari distosia itu sendiri sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Tapi ini nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi untuk macam-macamnya. Yuk, kita mulai saja. Untuk pengertian dari distosia itu sendiri, jadi yang namanya distosia itu adalah terjadinya kelainan pada satu atau lebih komponen yang mempengaruhi persalinan, yaitu power, passage, dan passenger. Nah, kalau terjadi kelainan pada salah satunya, itu bisa dikatakan distosia, ya. Nah, untuk distosia yang akan kita bahas adalah distosia passenger. Ya, distosia passenger yang karena kelainan bentuk dan besar janin. Nah, pengertiannya sendiri adalah untuk kelainan dalam bentuk dan besar janin, itu adalah kelainan ukuran atau besar bayi, bentuk kepalanya, jumlah janinnya, dan gawat janin yang dapat menghalangi lancarnya persalinan. Ya, jadi terjadinya kelainan dari ukurannya, bentuk kepalanya, dan jumlah dari janinnya. Macam-macamnya apa saja? Yang pertama adalah makrosomi. Makrosomi ini biasa kita sebut dengan bayi besar. Lalu yang kedua adalah hidrosepalus, ya. Hidrosepalus itu kelainan pada kepala, di mana lingkar kepala ini akan lebih besar dari normal. Terus yang ketiga adalah anensepal. Anensepal ini tidak memiliki tempurung kepala. Dan yang keempat adalah gemeli dan juga kembar siam. Dan yang kelima adalah gawat janin. Ya, yang pertama dulu kita akan membahas tentang makrosomi. Ya, jadi dikatakan makrosomi itu apabila berat badan lahirnya itu sekitar lebih dari 4.000 gram. Nah, tapi pada panggul yang normal ini masih bisa melahirkan dengan berat lahir 4.000 sampai 5.000 gram, ya. Jadi untuk ukuran panggul perempuan yang normal itu berat badan lahir pada bayi sekitar 4.000 sampai 5.000 gram itu masih bisa lahir secara normal dan spontan. Nah, penyebabnya apa saja untuk bayi besar ini? Biasanya yang menyebabkan adalah ibu dengan riwayat diabetes mellitus. Ya jelas, ya itu biasanya akan berpengaruh pada janin, yaitu janinnya akan terjadi makrosomi atau besar. Terus yang kedua adalah serotinus. Serotinus ini adalah umur kehamilan yang melebihi bulan. Ya, lalu bayi besar juga sering terjadi pada kasus multipara, ya, jadi yang sudah pernah melahirkan, ya. Lalu yang keempat, penyebab bayi besar ini juga bisa didapatkan dari keturunan, ya, keturunan dari orang tuanya, ya, entah itu ayah atau ibunya. Dan yang kelima adalah grande multipara atau sudah pernah melahirkan lebih dari 5 kali. Nah, untuk mendiagnosisnya, biasanya kita akan melihat dari TBJ-nya atau tafsiran berat janinnya, di mana tafsiran berat janin ini lebih besar dari umur kehamilan yang seharusnya. Nah, yang kedua adalah tidak adanya kemajuan dalam persalinan, atau dalam persalinan ini sudah ada pemeriksaan bahwa panggulnya normal dan his-nya itu adekuat, tapi persalinan tidak terjadi sebagaimana mestinya atau waktunya itu lama, ya, tidak ada kemajuan. Nah, itu kita bisa mencurigai apakah bayi ini makrosomi. Lalu yang ketiga yang akan lebih jelas lagi itu apabila kita melakukan USG, ya. Maka dari itu untuk kita dapat mendeteksi, dapat mencegah dari akibat yang bisa ditimbulkan dari bayi makrosomi ini, kita saat memeriksa kehamilan harus fokus juga pada menghitung
tafsiran berat janinnya, lalu mengukur TFU-nya, dan juga kita menganjurkan ibu untuk sesekali untuk melakukan pemeriksaan USG. Nah, untuk prognosisnya biasanya akan terjadi kesulitan karena kepala terlalu besar atau kepala terlalu keras. Ini pada kasus postmatur kalau kepala terlalu keras, ya. Jadi biasanya akan terjadi kesulitan kelahiran karena kepalanya terlalu besar. Atau bisa jadi kepala sudah keluar tapi biasanya akan terjadi distosia bahu. Nah, ini distosia bahu ini terjadi karena bahunya dia lebih lebar, ya. Nah, kalau terjadi hal-hal seperti itu di mana kepala janin ini terlalu lama di dasar panggul atau sudah lahir tapi terjadi distosia bahu, biasanya akan bisa menyebabkan yang namanya asfiksia pada bayi. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai hidrosefalus. Ya, hidrosefalus ini sendiri adalah keadaan di mana terjadi penimbunan cairan cerebrospinalis dalam ventrikel otak, sehingga kepala menjadi besar dan terjadi pelebaran sutura-sutura dan juga ubun-ubun. Ya, bisa dibayangkan ya, mungkin kasus hidrosefalus ini juga banyak. Nah, kasus hidrosefalus ini biasanya juga disertai kelainan bawaan seperti spina bifida. Jadi terjadi kelainan pada tulang belakang, ya, bisa di browsing juga, ini banyak sekali kasusnya. Lalu pada kasus hidrosefalus juga biasanya janinnya ini letaknya adalah sungsang. Kenapa? Karena kepala janin itu atau bagian terberat janin yaitu kepala, dia tidak bisa masuk ke dalam panggul sehingga dia akan terjadi kelainan letak. Nah, seperti ini contohnya, ya. Jadi yang namanya hidrosefalus itu adanya penimbunan cairan, ya, sehingga nanti bisa menyebabkan pelebaran ubun-ubun dan juga sutura pada bayi. Nah, untuk mendiagnosisnya pada kasus hidrosefalus ini, bila janin dalam presentasi kepala, diagnosis mungkin tidak terlalu sulit. Nah, saat dilakukan pemeriksaan, kandung kemih harus kosong terlebih dahulu. Dan juga pada palpasi ditemukan kepala jauh lebih besar daripada biasanya. Lalu pada pemeriksaan dalam diraba sutura-sutura dan ubun-ubun yang melebar dan tegang, ya. Dan pada USG juga terlihat lingkar kepalanya akan lebih besar biasanya dari usia kehamilan yang seharusnya. Itu untuk hidrosefalus. Selanjutnya kita akan membahas tentang anensefal. Oke, untuk anensefal sendiri adalah suatu keadaan di mana sebagian besar tulang tengkorak dan otak tidak terbentuk. Nah, anensefalus adalah suatu kelainan tabung saraf atau suatu kelainan yang terjadi pada awal perkembangan janin yang menyebabkan kerusakan pada jaringan pembentuk otak dan korda spinalis. Nah, penelitian juga menunjukkan kemungkinan anensefalus ini berhubungan dengan racun di lingkungan, juga kadar asam folat yang rendah dalam darah, ya. Jadi penyebab dari anensefalus ini biasanya karena kegagalan pertumbuhan atau perkembangan janin di awal trimester. Maka dari itu di awal trimester itu sangat penting untuk pertumbuhan organ, ya. Jadi asam folat harus tinggi, kita harus mengkonsumsi banyak vitamin, asam folat terutama untuk mencegah dari yang namanya kelainan tersebut. Ini contoh anensefal, ya. Nah, pada gejalanya gimana pada anensefal? Kalau pada ibu itu biasanya yang bisa kita deteksi dari ibu itu terjadi polyhydramnion atau cairan ketuban di dalam rahim ini terlalu banyak. Walaupun sebenarnya tidak selalu polyhydramnion itu pasti menunjukkan anensefal, tapi ini salah satu tanda. Lalu kalau pada bayi, ini dia tidak memiliki tulang tengkorak, saat di USG juga tidak terlihat. Gitu. Lalu tidak memiliki otak atau hemisfer cerebri dan cerebellum.
dan kelainan pada gambaran wajah. Nah, cara mendiagnosanya pada palpasi tidak dapat ditentukan di mana letaknya kepala. Kedua ujung badan ini lunak dan tekanan pada tengkorak pada waktu kita melakukan TUSE atau VT atau pemeriksaan dalam ini menyebabkan gerakan yang tak beraturan dan bunyi jantung menjadi lambat atau terjadi gawat janin. Kalau untuk diagnosa antenatalnya, biasanya kita bisa mendiagnosa umumnya pada ibu hamil dengan faktor resiko kelainan kongenital. Apa saja yang biasanya menjadi faktor resiko kelainan kongenital yang bisa dialami oleh ibu hamil, yaitu ibu hamil yang biasanya dengan penyakit-penyakit bawaan. Yang salah satunya yang bisa menyebabkan resiko kelainan kongenital adalah penyakit TORCH, ya, toxoplasma, rubella, lalu sitomegalovirus dan juga herpes simplex, ya, terutama yang toxoplasma karena itu dapat mempengaruhi perkembangan organ atau pertumbuhan organ di awal trimester apabila dia terjadi di trimester awal. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, ya, yaitu materi gemeli atau kehamilan kembar. Nah, kehamilan kembar itu adalah satu kehamilan dengan 2 janin atau lebih dari 2, ya. Jadi bisa 3, 4, 5, 6, ya, bahkan ada yang 8, ya. Nah, untuk kehamilan ganda ini sendiri itu juga ada yang menyebutkan bahwa kehamilan ganda ini adalah bila proses fertilisasi menghasilkan janin lebih dari 1. Etiologinya biasanya yang pertama karena umur dan juga paritas, ya. Biasanya akan pada kehamilan ganda ini frekuensinya akan meningkat pada wanita yang hamil di usia sekitar 40 tahun atau pada paritas yang sampai mencapai dengan 7 paritas. Lalu yang kedua adalah faktor keturunan. Ya, ini yang sering terjadi biasanya memang karena faktor keturunan ini. Ya, sebagai penentu kehamilan ganda, biasanya genotip dari ibu ini jauh lebih penting dari genotip dari ayah. Lalu yang ketiga adalah faktor terapi infertilitas, ya. Kayak biasanya ada hormon-hormon yang biasanya dikonsumsi. Ya, pengobatan-pengobatan yang untuk mengatasi dari infertilitas itu sendiri, ya. Jenis gemeli ini ada kehamilan kembar monozigotik, ya, dan kehamilan kembar dizigotik. Kalau monozigotik ini merupakan kehamilan ganda atau kehamilan kembar yang berasal dari satu ovum yang dibuahi dan membelah secara dini dan membentuk 2 embrio yang sama. Nah, kehamilan ini juga disebut hamil kembar identik. Nah, kalau hamil kembar identik itu biasanya jenis kelaminnya sama, golongan darahnya sama, terus hampir semuanya itu sama. Kalau yang kehamilan ini identik, kembar identik. Oke. Nah, terus untuk yang kehamilan dizigotik, ini merupakan kehamilan ganda yang berasal dari 2 atau lebih ovum yang telah dibuahi. Sebagian besar kehamilan ganda adalah dizigotik atau kehamilan kembar fraternal, ya. Jadi biasanya kalau yang dizigotik itu bisa jenis kelaminnya sama, tapi bisa juga jenis kelaminnya berbeda, ya, dan wajahnya ini lebih berbeda seperti kakak beradik. Tapi kalau yang kembar identik itu tadi biasanya wajahnya itu sama persis, ya, bahkan seperti bayangannya sendiri. Dan kalau kembar dizigotik ini biasanya golongan darahnya juga bisa berbeda. Untuk diagnosanya, cara mendiagnosa kembar, ya, saya kira itu juga cukup mudah, ya. Tapi sebenarnya agak sedikit sama dengan saat kita mendiagnosa makrosomi, karena sama-sama kita melihat dari ukuran uterus dan tinggi fundus uterinya. Ini tinggi fundus uterinya. Nah,
Nah, biasanya kalau tinggi fundus uteri atau ukuran uterusnya lebih besar, ini biasanya lebih besar dari umur kehamilan maksudnya, ya itu juga kita bisa mencurigai bahwa itu adalah gemeli. Lalu yang sering terjadi juga pada kasus kehamilan gemeli, ini ibu akan merasa mual dan muntah yang berat atau hiperemesis gravidarum. Karena apa? Karena peningkatan kadar HCG-nya itu lebih banyak dibandingkan dengan kehamilan yang normal. Lalu yang keempat, pada palpasi abdomen kita bisa mendapatkan 3 atau lebih bagian-bagian besar. Kita bisa meraba kepala itu tidak hanya satu, bokong tidak hanya satu, seperti itu. Dan pada auskultasi ini akan terdapat 2 atau lebih punktum maksimum. Nah, ini contoh kehamilan gemeli ya. Jadi ini kehamilan gemeli seperti ini. Ini sama-sama presentasinya kepala. Kalau yang ini, yang satu janin pertama adalah kepala, janin yang kedua adalah bokong. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ya, kalau ini sama, janin pertama, janin kedua. Nah, kalau yang seperti ini pada kasus persalinannya sebenarnya bisa normal juga kalau seperti ini. Tetapi juga harus dengan pemantauan dan biasanya melihat dari keadaan ibu itu juga sendiri ya. Jadi kalau misalnya memang keadaan ibu baik, posisi atau presentasi janinnya juga baik, ini juga bisa melahirkan secara normal ya. Tapi lebih amannya biasanya memang untuk sekarang saat ini sekarang ini lebih diarahkan untuk SC ya, untuk persalinannya adalah SC. Nah, apalagi pada kasus yang interlocking. Interlocking itu di mana posisi janin ini mengunci, di mana janin yang seperti ini. Nah, ini kepala janin yang kedua lahir ya. Dan ini kepala janin yang pertama. Jadi yang janin yang pertama ini adalah bokong ya. Untuk presentasinya, janin yang kedua adalah kepala. Nah, kalau seperti ini tidak bisa lahir normal. Tidak bisa normal, harus SC. Nah, tidak bisa normal, jadi harus SC. Oke, mungkin untuk pembelajaran yang kembar siang kita lanjutkan di video berikutnya.